Ya, jadi mengenai perencanaan respon gizi terkait dengan analisis situasi dan intervensi gizi PMBA. Ibu seperti biasa ya, karena laptop ibu ini kalau full screen itu tidak bisa berpindah, jadi ibu manual ya pindahkan. Ya, jadi ini kalau kita lihat di sini ini eh, kerangka respon gizi pada masa tanggap darurat ya. Jadi ada ada beberapa tahap, yaitu pertama kajian dan analisis kebutuhan ya. Nah, setelah itu dilakukan perencanaan, kemudian ada mobilisasi sumber daya untuk pelaksanaan intervensi. Nah, selanjutnya ada intervensi gizi sensitif, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, berikutnya yaitu ada koordinasi, komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat, kemudian ada manajemen informasi dan surveillance serta logistik ya. Nah, terkait dengan intervensi, nah di sini yang perlu diperhatikan yaitu ada beberapa hal yang perlu apa namanya perlu diperhatikan ya kalau untuk apa namanya kita ya di yang di gizi keseluruhan ini memang apa jadi ruang lingkup kita di gizi. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu mengenai PMA, pemberian makan pada bayi dan anak. Kemudian adanya kasus gizi buruk, kemudian apa namanya pemberian suplementasi gizi dan memperhatikan kelompok rentan lainnya. Kemudian kenapa di sini yang 10 itu kesiapsiagaan di semua elemen. Ya, jadi keseluruhan ini di dalam posisi semua dalam kondisi siap siaga gitu ya. Jadi semua harus apa namanya kondisinya untuk siap siaga. Nah, berikutnya kenapa respon gizi itu diperlukan ya? Karena ini rencana respon gizi itu didasarkan pada kajian dampak dan analisis kebutuhan gizi dan ini perlu diperbarui secara berkala ya. Jadi kondisi yang real, nah itu yang menjadi acuan. Karena itu kajian itu terus dilakukan karena kita bisa bahkan ya dalam kondisi bencana ini tidak hanya di apa ya kita bisa bayangkan itu di dalam kondisi penampungan, tapi di luar itu juga perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi kan situasi terus berubah. Misalnya saja di penampungan itu ada penambahan atau pengurangan jumlah dari apa namanya sasaran yang perlu diberikan intervensi gizi atau perubahan situasi mereka yang sebelumnya gizinya apa namanya kurang kemudian kondisi membaik sebaliknya seperti itu ya. Jadi memang ini nih perlu dilakukan kajian secara berkala ya. Nah, agar respon gizi ini berjalan efektif ya dan efisien ya, eh, mm, eh, apa namanya semua itu harus apa namanya perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi ya dalam arti situasinya seperti apa, kemudian sumber daya yang ada ya. Ini agar itu tadi ya eh, apa yang perlu kita perhatikan adalah dalam karena kita orang gizi ya, kondisi masalah kesehatan khususnya masalah gizi itu dipertahankan dalam kondisi yang terbaik ya, dalam kondisi yang eh, apa yang terbaik. Bahkan kalau bisa itu ditingkatkan. Tapi memang ini menjadi satu tantangan ya pada saat kondisi bencana. Karena itu sebenarnya kalau mitigasi, kalau kita di gizi, bagaimana kita maksudnya status gizi masyarakat ya dalam kondisi tidak terjadi bencana itu harusnya baik. Kemudian pencatatan dan pelaporan dari wilayah itu juga baik. Nah, itu sebagai satu bentuk kita nantinya mempersiapkan pada saat terjadinya bencana, yaitu kondisi itu dalam artinya tidak terlalu berat. Ya, karena kita bisa bayang kalau kondisi status gizi masyarakat sebelum terjadinya bencana itu buruk, ya tentu pada saat kondisi bencana bisa jadi karena situasi akan lebih buruk seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kenapa tadi Bu singgung pencatatan dan pelaporan karena itu penting ya, penting sekali karena untuk mengetahui pada saat di awal kita misalnya di satu wilayah, kalau pencatatannya baik kita tahu kelompok rentan ya.
kelompok rentan terkait dengan PMBA. Kita tahu ya, bayi, balita, kelompok biasa ya terkait ada kaitannya pastinya dengan program pemerintah ya. Kalau itu baik, kita akan mengetahui kondisi artinya masyarakat sasaran, walaupun kemudian pasti kita tetap akan melakukan pencatatan lagi ya, apa namanya, pencatatan kondisi yang ada ya, tapi paling tidak kita mengetahui di wilayah tersebut ya, misalnya kelompok sasar untuk kelompok rentan ya, terkaitannya misalnya dengan PMBA atau ibu hamil, ibu menyusui, dan juga misalnya lansia, kita sudah punya datanya, paling tidak untuk perkiraan awal kita sudah punya informasi. Di samping pastinya terus diperlui karena ada masuk misalnya apa dari pengungsi dari tempat lain atau dari apa namanya perpindahan ya, perpindahan masyarakat ya. Nah, ini tentu akan selalu diupdate ya. Tapi tadi pencatatan dan pelaporan isi status gizi masyarakat sebelum terjadi bencana ya, itu merupakan salah satu modal modal mengurangi dampak dari bencana itu sendiri ya. Tuh, di Jogja ini ada contoh sebenarnya di daerah Merapi ya. Nah, mereka ternyata di masyarakat itu membangun suatu sistem yang sangat baik sekali ya, sangat baik sekali terkait dengan apa namanya, mereka sudah punya sistem. Ya, misalnya yang paling atas kalau mau turun, mereka misalnya ada ya itu ada peringatan ya, ada kondisi apa namanya rawan di atas. Nah, desa di bawahnya, desa penyangga istilahnya itu sudah siap. Nah, desa di atas, desa penyangga sudah menerima informasi, mendapatkan informasi, oh desa di atasnya apa namanya bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian lansia atau kelompok yang lain itu jumlahnya sekian, kondisinya sekian. Nah, jadi desa penyangga itu sudah siap. Nah, siap untuk menampung mereka untuk memberi istilahnya mempersiapkan misalnya pemberian makannya itu mereka sudah siap. Nah, jadi memang desainnya memiliki apa sistem yang sangat baik ya yang di Merapi ya, waktu itu Ibu pernah ke sana ya, kami kunjungan. Nah, itu sangat baik ya, jadi mereka punya sistem yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri ya, jadi sangat bagus. Jadi pencatatan, oh kami siap Bu, pencatatan itu kami tahu kalau daerah atas turun kita tahu, oh yang kelompok sasaran bayi sekian, balita sekian, ya sudah siap. Nah, kembali ke sini rencana respon gizi ya, jadi ini rencana respon gizi merupakan proses yang sistematik ya dalam menyusun intervensi berdasarkan analisis situasi dan kajian kebutuhan ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini rencana respon gizi ini disusun berdasarkan rencana kontingensi kesehatan dan gizi. Ya, kalau itu sudah ada, kemudian kajian dampak, analisis kebutuhan gizi, dan yang pasti adalah kita perlu melakukan monitoring evaluasi respon gizi dan ini diperbarui secara berkala ya. Jadi apa namanya eh, tadi ya sampaikan data-data ya, kemudian perencanaan ya, rencana untuk gizi sudah siap, kemudian apa namanya dampak, kajian dampak dan analisis kebutuhan gizi. Nah, ini sudah perlu kita siapkan ya, dan terkait dengan untuk nanti respon gizinya seperti apa gitu ya. Kemudian yang pasti terus harus dilakukan monitoring dan evaluasi respon gizi. Ya, ini terus kita lakukan monitoring dan evaluasi proses pemberiannya itu harus berkala ya, harus berkala rutin ya, rutin karena memang situasi yang tidak menentu itu, tapi tetap monitoring dan evaluasi untuk memastikan tadi, karena masalah gizi itu merupakan satu hal yang sangat penting ya untuk menjaga status kesehatan dan gizi masyarakat karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini contoh apa namanya rencana respon gizi ya. Ini buku ini di apa namanya tabel apa ya, lembar ini disusun oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi di sini ada tujuan rencana, misalnya memperbaiki apa namanya pemberian gizi, apa tujuannya misalnya memperbaiki apa mempertahankan status gizi dan meningkatkan misalnya ya. Eh, mempertahankan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, di sini analisis situasi ya. Kita lihat ini status gizi bencana, status gizi setelah bencana, akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap layanan umum ya perlu kita catat. Ya, jadi ada teman yang sering ke lapangan ya sampai menyusun ya membuat satu
apa namanya kayak di ya kalau gitu apa ya beliau cerita ya waktu itu eh, kayak membuat apa ya istilahnya kayak whiteboard tapi bukan whiteboard ya tapi kayak dari kayak kita backdrop itu ya di putih kan nah itu dibuat apa namanya eh, beliau itu membuat apa namanya catatan awal ya kondisi situasi yang ada. Nah kemudian Wan atau siapapun yang mengetahui kondisi terkini dari wilayah tersebut, ya waktu itu beliau cerita waktu pengalaman di NTB. Nah, siapapun yang memiliki informasi kondisi terkini dari wilayah-wilayah yang ada diminta memasukkan data. Tapi memang apa beliau mengindikasi dulu. Nah, dari situ semua orang yang mengetahui memberi informasi ya, mencatat di situ ya, mencatat ya daerah A kondisinya seperti ini data bukan ya. Bisa kita mulai dari hal itu. Nah, kalau ini yang untuk respon gizi sudah disusun ya tabel seperti ini ya dampak bencana terhadap status gizi seperti apa. Nah, kemudian kondisi populasi yang membutuhkan intervensi ya gizi kelompok sasaran siapa bayi, balita seperti itu ya. Kemudian strategi implementasi kegiatan ya apakah pembuatan dapur umum, apakah pemberian apa namanya pembuatan apa namanya TFC seperti itu ya apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian ini kegiatan pokok dan target cakupan. Nah, di sini sudah ada kegiatan pokok untuk PMA, pencegahan, suplementasi, ya, dan seterusnya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Ya, itu sumber daya siapa dan apa saja. Ya, itu ini dicatat di sini. Ya, kemudian rencana exit strateginya seperti apa, mekanisme koordinasi, kegiatan transisinya, sumber daya yang dibutuhkan dan estimasi anggaran. Ya, ini pasti apa namanya kita membutuhkan apa anggaran untuk setiap kegiatan ya. Nah, berikutnya bagaimana menyusun rencana respon gizi tadi itu tadi ya yang apa sudah disusun oleh Kemenkes sebenarnya itu sudah sangat lengkap ya semua yang dibutuhkan untuk menyusun rencana aksi gizi dalam kondisi bencana sudah ada di sana ya. Nah, ini bagaimana menyusun rencana respon gizi? Memang ini dipimpin oleh koordinator subklaster gizi ya dan juga melibatkan mitra subklaster gizi, ya mitra yang terkait, ya misalnya bagian izin sanitasi yang menyediakan apa namanya logistik, pastinya di kita ada logistik ya. Nah ini siapa mitra-mitra mitra yang terkait ya, ini kita libatkan. Ini dan ini merupakan bagian dari rencana operasi atau respon klaster kesehatan. Jadi gizi sudah pasti bagian dari klaster kesehatan. Kemudian, ini beberapa jenis intervensi dalam rencana respon gizi ada beberapa ya. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang PMBA. Yang pertama ya intervensi dalam rencana respon gizi yaitu PMBA ya pemberian makan bayi dan anak, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, kemudian dukungan gizi pada kelompok rentan lainnya dan suplementasi gizi. Kelompok rentan lainnya itu siapa? Bisa lansia, ya, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian apa namanya orang-orang yang dengan namanya penyakit tertentu. Ya, ibu pernah turun waktu itu ke Lombok ada di dalam mereka memang tidak ikut di pengungsian tapi di satu wilayah mereka punya lokasi tersendiri gitu ya dan ternyata di sana ibu temukan ada pasien yang sebelumnya dia adalah pasien kalau tidak salah dengan jantung ya memiliki penyakit jantung kemudian jadi waktu itu juga sedang eh, ada juga pasien dengan yang dia ibu lupa ya apa namanya penyakitnya apa. Jadi sudah ada tabung oksigen, kemudian dapat apa namanya infus juga. Nah ibu-ibu tanyakan waktu itu ini sudah koordinasi dengan puskesmas apa belum. Nah jadi di lapangan di pengungsian itu kadang temukan kasus-kasus yang kalau kita dalam kondisi normal itu harusnya ada di rumah sakit ya. Karena waktu itu bisa jadi karena keterbatasan layanan kesehatan juga bisa jadi tidak berfungsi gitu ya. Nah, kemudian itu dirawat di sana. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ibu juga pernah mendapat WA dari rekan ya, jadi dari rekan yang turun ya ke waktu Ibu lupa waktu itu di Lombok juga ya. Dia nanya, Bu ada nggak ahli gizi
yang khusus untuk masalah klinis ya, terkait gizi klinik, ini kita butuh gitu. Kalau di masyarakat sudah, tapi yang dibutuhkan untuk penanganan pasien gizi untuk gizi klinik seperti itu. Oh, terus Ibu koordinasi ya sampaikan ke apa namanya di departemen departemen kalau tidak salah ya seperti itu. Jadi memang bisa jadi kita tidak hanya berbicara seperti yang nanti kita akan dapatkan di dalam materi kuliah ya tentang suplementasi apa namanya therapeutic feeding program apa namanya supplementary program, tapi juga kita akan menemukan nah, ya, pada saat terjadi bencana orang-orang yang memang membutuhkan diet-diet tertentu. Nah, itu kita lakukan dalam kondisi bencana ya. Kemudian analisis situasi bertujuan untuk melihat sejauh mana resiko bencana atau dampak terhadap kelompok sasaran gizi ini dilakukan dan membandingkan antara data situasi sebelum bencana, data prabencana ya, kemudian eh, informasi yang diperoleh dari kajian dampak bencana sebagai dasar menentukan kegiatan pokok intervensi yang perlu dilakukan. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menentukan tujuan analisis kebutuhan gizi ya. Ini penting untuk penentuan kebijakan, penentu kebijakan terkait siapa yang paling terdampak ya. Kemudian di mana area yang paling terdampak atau berisiko. Kemudian sektor apa yang paling terdampak. Kemudian sejauh mana dampaknya. Ya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Tujuannya apa namanya kita untuk pertama kita melihat ya siapa yang paling terdampak ya. Jadi untuk menentukan sasaran ya. Kemudian di mana area yang terdampak untuk menentukan titik kegiatan yang akan kita lakukan ya. Kemudian eh, apa sektor apa saja yang paling terdampak untuk menentukan koordinasi lintas sektor yang diperlukan. Ya, kemudian sejauh mana dampaknya itu ini untuk menentukan besaran sumber daya yang perlu untuk dikerahkan. Ya, sejauh mana nanti gizi ini berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lain ya. Karena di sini perlu Ibu ingatkan pada saat kondisi bencana kita memang salah satu kelompok sasaran selain tadi ya apa namanya masyarakat yang terdampak, kita juga perlu memperhatikan tenaga volunteer ya. Mereka yang terlibat itu juga masuk dalam perhitungan kita pada saat menentukan kebutuhan ya, karena pastinya volunteer itu tidak sedikit, pasti banyak gitu ya. Nah, itu juga menjadi yang perlu kita perhatikan terkait dengan dalam hal ini pemberian makan ya. Itu juga perlu kita perhatikan ya, volunteer atau tenaga-tenaga lain yang terlibat yang untuk membantu dalam proses ini. Jangan sampai kita terlalu karena fokus kepada masyarakat yang terdampak, kita merupakan volunteer. Nah, jangan sampai volunteer itu kemudian jatuh malah kondisinya ya, karena mereka akan terlibat juga ke sana kemari. Nah, itu kemudian tidak kita misalnya tidak kita perhitungkan, nah malah mereka jadi akan berdampak nantinya ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ya, jadi aspek yang perlu dianalisis ya, jumlah sasaran, jumlah sebarang kelompok sasaran, status pelayanan kesehatan dan gizi yang ada, kemudian status gizi pada wilayah terdampak, akses terhadap makanan bergizi, akses terhadap layanan dasar. Nah, ini yang perlu antara lain kita sebagai apa namanya nantinya di bagian subklaster gizi, kita perlu melihat ini hal ini ya antara lain misalnya akses makanan bergizi. Kita perlu melihat bantuan yang ada itu kondisinya seperti apa ya, seberapa jenisnya yang jenis yang masuk itu apa saja seperti itu ya. Kemudian perlu kita perhatikan juga mungkin sudah disinggung ya di pertemuan sebelumnya prinsip first in first out penyimpanannya juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah terkait kaitannya dengan akses makanan bergizi. Nah, pasar-pasar yang ada di wilayah tersebut ya itu perlu kita petakan juga, perlu kita petakan, kemudian apakah pasar itu berfungsi atau tidak, atau sumber-sumber bahan pangan, sumber-sumber bahan pangan yang ada itu di mana saja, ya, yang ada di sekitaran, karena itu diperlukan pada saat misalnya kita membutuhkan bahan makanan tertentu, karena misalnya ya, biasanya pada saat bantuan itu biasanya
biasanya sumber karbohidrat, protein seperti itu ya. Tapi untuk sumber vitamin, lemak, sayur dan buah lah katakanlah seperti itu terkadang agak jarang. Nah, kita perlu iya pemetaan seperti itu ya. Karena di satu sisi apa namanya pemenuhan vitamin dan mineral itu sangat diperlukan ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini biasanya kita akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat yang ada ya atau masyarakat sekitar untuk melakukan pemetaan juga ya, pemetaan mana sih bahan makan. Jadi ada sedikit pengalaman yang sangat maksudnya menyentuh ya waktu gempa di Lombok waktu itu ya. Ibu ke Lombok Utara waktu itu, Lombok Utara yang di bawah Gunung Rinjani. Nah, ternyata mereka merupakan daerah penghasil sayur ya, sayur dan buah, sayur dan buah penghasil bawang ya, bawang merah, bawang putih mereka di situ. Nah, pada saat gempa terjadi ternyata mereka pada masa panen. Wah, di satu sisi transport agak terganggu, tapi ada yang lewat yang agak jauh itu tidak terganggu ya. Jadi ada dua jalan ya untuk mereka memasarkan apa namanya biasanya ya produksinya. Nah, ternyata pada saat terjadinya yang di Lombok Utara ya di bawah Gunung Rinjani, kemudian Lombok Utara yang dekat Senggigi, nah itu kondisinya agak beda. Nah, tapi sama-sama terdampak. Ternyata mereka saling membantu. Itu yang Ibu, wah memang masyarakat Indonesia ini luar biasa. Mereka mengatakan bahwa hasil panen mereka karena berlimpah di Lombok Utara di bawah lereng Rinjani, itu ternyata mereka berikan untuk saudara mereka yang bagian Lombok Utara tapi yang dekat dengan daerah pantai ya Senggigi dan seterusnya. Karena biasanya mereka pasok jadi Bu kami nggak jual karena kami sama-sama korban. Nah, itu yang buat Ibu, wah memang luar biasa ya masyarakat Indonesia ini jiwa gotong royong, kemudian saling membantunya itu setinggi ya. Berikutnya ini analisis situasi ya. Ini ya yang perlu kita lihat sebelumnya ya, ini data sebelumnya ya. Situasi misalnya praktek PMBM-nya itu seperti apa ya, inisiasi menyusui dini, kemudian status layanan kesehatan yang ada, vaskesnya ada ya. Kemudian jumlah dan sasaran terhadap makanan berkualitas, keamanannya ya. Ini perlu diperhatikan ya, keamanan pangan ya. Nanti belum Ibu singgung harga pangan ya, harga pangan kemudian terhadap layanan dasar ya. Kemudian rencana respon gizi ya, ini perencanaan untuk PMBA, intervensi pencegahan penanganan gizi buruk, kemudian untuk suplementasi, kemudian dukungan gizi untuk kelompok rentan lainnya dan identifikasi kebutuhan sumber daya. Nah, ini yang apa namanya untuk perencanaan respon gizi. Berikutnya informasi untuk mengembangkan rencana respon gizi kita perlu menggunakan skala bencananya ya. Ini apakah tingkat eh, kabupaten, provinsi atau nasional ya. Kemudian kemudian apa lokal saja ya. Kemudian kelompok prioritas, wilayah prioritas seperti tadi ya sudah disampaikan di depan. Kemudian kelompok pokok intervensi yang diperlukan, strategi pelaksanaannya dan sumber daya yang diperlukan. Kembali lagi masalah sumber daya. Kenapa bolak-balik disebutkan ya sumber daya? Karena dia memegang peranan pentingnya untuk tadi menjalankan sistem yang sudah dibangun ya untuk sistem yang sudah dibangun dalam ada maksud Ibu di sini adalah Kemenkes ya dengan pemerintah sudah apa namanya sekarang sudah ada buku panduannya Dek ya panduannya lengkap ya terkait dengan apa penyelenggaraan manajemen gizi untuk penyelenggaraan bencana. Dulu awal Ibu ngajar manajemen gizi bencana, waktu dulu ini mata pilihan ya. Tapi Ibu melihat kami tim ya dari divisi masyarakat melihat ini suatu hal yang penting. Jadi awalnya itu mata kuliah gizi bencana ini kan pilihan, udah Ibu singgung sebelumnya. Tapi dalam perjalanan menjadi mata kuliah wajib, bahkan menjadi salah satu flagship di prodi kita ya. Awal Ibu dan apa namanya menyusun mata kuliah ini kami dari Kemenkes itu hanya ada satu buku panduan. Hanya ada satu dan itu pun sangat umum apa isinya. Jadi kami harus mencari informasi bagaimana penyelenggaraan khususnya manajemen gizi di beberapa negara itu yang kita jadikan paling tidak menjadikan sumber informasi
Ya, karena memang tidak ada, hanya ada satu waktu itu dari Kemenkes, yang lainnya tidak ada. Kalau sekarang sudah sangat-sangat lengkap, karena sejalan dengan waktu dari Kemenkes dan dari gizi Kemenkes dari ini penting sekali ya. Ya, jadi kita yang pertama ya di Indonesia ada manajemen gizi bencana. Ya, ada kita jadikan sebagai mata kuliah waktu itu pilihan. Jadi kita tidak ada informasi, tapi sejalan dengan waktu, kemudian UNICEF ikut berperan, kemudian lembaga-lembaga yang lain ya berkoordinasi di pusat ya di Kemenkes khususnya ya untuk ini menyusun ini ya menyusun buku panduan. Sekarang sudah sangat lengkap sekali. Itu yang yang kita jadikan pegangan. Salah satunya ada CVR Project ya. Nanti ada kita singgung, ada juga panduan yang masih kita mengacu pada CVR Project ya. Jadi itu ya. Jadi kalau sekarang sudah sangat lengkap ya. Nah, di sini sudah sangat lengkap. Nah, jadi sudah terbangun sistem ya, sistem. Jadi, mungkin kemarin Pak Enariaka sudah menyampaikan ya betapa apa namanya sangat kompleks ya untuk penanganan apa namanya masalah bencana di masalah kondisi bencana ini ya. Jadi tidak hanya gizi, banyak sektor yang terlibat pastinya. Dan kita masuk di bagian klaster kesehatan ya. Nah, ini sudah ada sistem. Nah, ini memang sudah ada sumber daya yang diperlukan. Jadi pada saat untuk manajemen gizi ya, rencana respon gizi, tidak hanya gizi ya, tapi juga pelibatan masyarakat. Misalnya masyarakat yang sudah pernah mendapatkan konseling tentang PMBA sebagai konselor itu juga perlu kita data. Karena misalnya ada satu pengalaman ya, rekan dari Kemenkes menceritakan pada saat ada dua daerah ya waktu itu beliau membandingkan di NTB dengan di Palu. Beliau menceritakan kalau di NTB kami lebih mudah penanganannya karena ternyata sebelum terjadinya bencana di sana masyarakat sudah kader banyak kader-kader yang sudah menjadi konselor ASI. Nah, sehingga pada saat terjadi bencana tinggal tadi sebenarnya kita melihat data lagi siapa saja konselor ASI di wilayah itu. Nah, itu agak kesulitan beliau sampaikan pada saat di Palu. Nah, ternyata di Palu selain memang kondisinya sangat ya pastinya genting ya, ternyata konselor ASINya tidak banyak. Di situ disadari betapa penting tadi ya rencana apa kondisi sebelum bencana itu mempengaruhi kondisi saat bencana dan pasca bencana. Jadi sumber daya ini ya tadi selain EM juga sumber daya yang ada itu perlu apa namanya diperhatikan ya. Nah, ini kegiatan kunci ya. Ini nanti kalian bisa melihat ya di sini hampir sama ya. Analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal eh, RH ya, Rapid Health Assessment untuk gizi ya, kemudian penapisan balita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian kajian multisektor dan survei gizi. Nah, ini ada waktu-waktunya ya, karena memang harus cepat ya. Nah, ini untuk data prabencana ini siaga darurat segera setelah bencana, kemudian untuk RHA 1 atau sampai paling telat itu 3 hari setelah bencana, ya. Kemudian sama demikian juga untuk penapisan 1 sampai 3 hari setelah terjadinya bencana. Nah, kemudian setelah itu kita sudah melakukan kajian untuk kelompok sasaran, kemudian kajian multisektor ini terkait dengan apa namanya lintas sektor ya ini bisa 3 sampai 7 hari setelah kita menyelesaikan RHA dan penapisan dan lanjutnya survei gizi ya. Tetap diperlukan survei gizi paling tidak 14 paling telat itu 14 hari, semakin cepat lebih baik karena kita akan tahu updating ya terkait dengan ini ya apa namanya nanti kondisi yang terbaru, kemudian program gizi yang akan diberikan. Kemudian ini Rapid Health Assessment ya, RHA gizi merupakan bagian dari RHA ya yang dilaksanakan oleh klaster kesehatan ya. RHA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat, dilaporkan 24 jam setelah kejadian, diperbarui sampai 72 jam secara berkala. Ini untuk memberikan gambaran awal dampak bencana terhadap kelompok sasaran gizi, jumlah yang terdampak dan sebarannya ya. Kalau dulu kalau di kesehatan, maksudnya kalau pernah kita mengadakan simulasi ya waktu itu bahkan sebelum ada mata kuliah ini ya. Jadi awal mata ini diawali dari satu proses penelitian ya, dari proses penelitian yang melibatkan tiga
program studi yang ada di FK waktu itu, ingat sekali ya, waktu itu Prof. Titi Savitri ya, waktu itu ada grant yang melibatkan ketiga kelompok disiplin ilmu. Nah, Ibu menyampaikan kenapa Ibu sedikit feedback kepada awalnya, karena waktu kita mengadakan awal ya simulasi bencana, ternyata pendidikan dokter untuk dokter mereka sudah ada rapid health assessment-nya, keperawatan pun juga ada. Nah, yang belum ada itu gizi waktu itu. Ya, belum ada gizi waktu itu, untuk RHA itu belum ada ya di gizi. Nah, baru kalau di sana mereka sudah ada ya, apa namanya, yang perlu dilakukan. Nah, di gizi belum ada. Dan waktu itu kami juga, gizi ada enggak? Kita juga bingung ya, belum ada. Tapi akhirnya yang rapid health di awal ya itu tadi, kita membaca situasi kira-kira apa yang harus dilakukan. Karena memang belum ada panduan. Ya, kita mengikuti RHA dari tim yang lain, kemudian kita menyesuaikan untuk gizinya. Dalam arti gini, misalnya berapa apa namanya korban, kemudian ya itu tadi yang terdampak ya, jumlah pengungsi, kelompok rentan, nah kemudian bahan pangan yang dibutuhkan ya, karena waktu itu memang belum ada panduannya ya. Nah, jadi ini mungkin untuk RH ini sudah disampaikan ya di sebelumnya oleh Bu Uke. Nah, kemudian ini intervensi PMBA. Ini salah satu hal yang penting ya, pemberian makan bayi dan anak, karena mereka merupakan kelompok yang rentan ya. Jadi ini jadi satu hal yang khusus ya untuk PMBA ya. Maksudnya satu bagian intervensi khusus ya. Karena angka kesakitan dan kematian balita itu dapat meningkat 20 kali lipat hanya dalam waktu 2 minggu setelah bencana. Ya, ini jadi yang mendasari ya, kenapa intervensi PMBA itu penting. Nah, kemudian resiko tinggi itu terjadi pada bayi yang menyusui, dan bagi bayi yang tidak menyusui itu resiko itu menjadi lebih tinggi. Oh, kenapa kok ada bayi tapi tidak menyusui? Karena bisa jadi ibunya terdampak yang menjadi korban. Berikutnya adalah bisa jadi ibunya ada tapi mengalami stres ya, stres ya psikologis, sehingga tidak mampu tidak mampu menyusui. Nah, jadi ini yang menyebabkan tadi ya ada bayi yang tidak menyusui ya. Jadi ini menjadi resiko itu lebih tinggi, karena eh, bayi menyusui pun beresiko ya. Tapi mereka dengan kalau itu terus diberikan ASI ya, karena seperti kita ketahui bersama ya, bahwa ASI itu memiliki efek membantu meningkatkan imunitas ya, itu memang sudah kita yakini bersama ya. Ini mereka mereka beresiko, itu pun mereka masih beresiko, apalagi yang bayi yang tidak menyusui itu menjadi lebih tinggi. Dan bayi yang tidak menyusui yang masih dalam fase menyusui, ini tidak sedikit ya, cukup banyak, dan ini mereka sangat beresiko. Ya, nah, jadi tujuan untuk dari PMBA ini memastikan agar standar emas PMBA dapat tetap dilaksanakan pada situasi bencana ya. Ini pastinya untuk melindungi stok gizi, kesehatan ibu, bayi, dan balita. Nah, ini apa yang apa namanya diperhatikan, yaitu IMD ya, pemberian ASI eksklusif 6 bulan, pemberian MPASI sejak usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga 2 tahun. Ini yang kita harus pastikan ya untuk PMBA ini. Nah, berikutnya, namun di satu sisi kita melihat ya, ada tantangan pada situasi bencana, yaitu terkait dengan terbatasnya pengetahuan tentang pentingnya menyusui. Kemudian di satu sisi ya, donasi susu formula dan produk pengganti ASI dalam situasi bencana itu banyak sekali. Karena ketidaktahuan ini bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat ya. Jadi dulu Ibu ingat waktu gempa di Bantul ya, gempa Bantul Jogja ya, itu tuh bantuan ya, bahkan tapi di slide di sini Ibu tidak tampilkan slide-nya ya. Jadi apa bantuan ya yang banyak itu adalah susu ya, susu formula, karena waktu itu masih yang ada di benak, maksudnya di masyarakat, susu itu makanan yang siap saji ya, cepat saji, tapi gizi sempurna ya, lengkap.
Ya, sehingga sebenarnya niatnya baik ya. Inilah ya makanya sering ya niat baik bisa jadi eh, tidak baik ya kalau tidak benar ya. Niatnya baik memberi bantuan mudah ya karena kita eh, bisa maksudnya membayangkan kalau kondisi biasa kalau susu itu kan tinggal air panas gitu ya terus diminum ya kemudian diberikan kepada anak misalnya dan itu lengkap nah tapi tidak disadari bahwa ini sebenarnya berbahaya ya dalam kondisi bencana ya karena terkait dengan higien sanitasi yang ada di dalam kondisi bencana yang perlu diperhatikan dan juga bukan hanya higien sanitasi tadi ya yang kalau anak itu harus ASI eksklusif ASI adalah makanan yang terbaik seperti itu ya. Ini adanya donasi susu formula dan produk pengganti ASI dan institusi bencana ini sangat banyak. Kemudian terbatasnya layanan konseling dan jumlah konselor ya. Ini seperti tadi yang Ibu singgung ya perbandingan antara dua daerah. Kemudian stres pada ibu akibat bencana ya. Jadi di sini perlu mobilisasi konselor ASI dan PMBA ya sangat diperlukan di sini ya mobilisasi konselor ASI dan PMBA itu tadi ya untuk memotivasi ibu yang bisa menyusui untuk tetap menyusui. Dan ibu sendiri tentu kita harus perhatikan masalah gizinya ya, agar ASINya tetap lancar ya, dan ibunya sendiri status gizinya tetap baik. Menyadarkan itu, kemudian tadi ya kalau ada ibu yang tadi ya stres ya, itu perlu dimotivasi ya, perlu dimotivasi ya. Kemudian bagaimana apa namanya, misalnya ada ibu susu ya ibu susu ya nah ini perlu kita lakukan pencatatan ya ibu susu misalnya ini mendapatkan susu dari ibu yang lain nah itu perlu dicatat dan perlu diinformasikan ya karena Indonesia ini kan besar mayoritas penduduknya Muslim gitu ya. Kan karena di dalam syariah itu nanti syariat Islam ada yang namanya saudara susu. Ya, ini tanya dengan nantinya ya dia itu tidak boleh misalnya laki dengan perempuan kan tidak boleh menikah. Nah, itu juga sampai hal seperti itu diperhatikan deh. Ya, itu perlu pencatatan nah, untuk disampaikan bahwa anak ini sudah mendapatkan donasi susu dari ibu ini. Nah, yang keluarga ini, karena nanti ini saling mengetahui. Jadi kan sudah ada anak itu akan menjadi saudara susu seperti itu ya. Sebentar ya di Ibu Badrun. Hmm. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, berikutnya adalah kelompok sasaran intervensi PMBA ya. Anak usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 6 sampai 11 bulan, ya, 12 sampai 33 bulan, 24 sampai 59 bulan, ibu hamil, ibu baduta usia 0 sampai 23 bulan. Ya, jadi ini sasaran untuk intervensi PMA. Ya, jadi ibunya juga menjadi perhatian ya, ibu hamil dan juga ibu menyusui ya. Ini yang perlu diperhatikan karena perlu kita perhatikan untuk nanti pemberian makannya. Nah, di sini kok ada bab satu, ada bab tiga, ada tulisan bab empat. Nah, nanti ini untuk terkait detail dari eh, ke- intervensi ya intervensi ini jadi memang seperti tadi Ibu sampaikan Kementerian Kesehatan sudah membuat hal yang sangat rinci untuk pemberian manajemen gizi dalam kondisi bencana ini ya jadi sudah detail ya di sana ada jadi ini alur intervensi PMBA pada masa tanggap darurat ya
Ini ada mekanisme pengelolaan donasi, produk pengganti ASI, botol, dot bayi, serta makanan dan minuman yang tidak terkontrol ya. Nah ini ada yang disampaikan. Bentar ya. Nah, ini kenapa kok ini penting sekali ya terkait mekanisme pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol, dot bayi serta makanan minuman yang tidak terkontrol. Nah, di sini ada eh, perlu diseminasi surat kebijakan pemberian susu formula, kemudian sosialisasi mekanisme pemantauan dan pelaporan donasi susu formula, botol, dot bayi yang tidak terkontrol ya, kemudian pelaksanaan pemantauan pelaporan donasi susu formula, botol, dan doba yang tidak terkontrol. Karena memang banyak sekali, Dek. Banyak sekali. Karena misalnya bantuan itu ya dari segala penjuru ya. Biasanya umumnya banyaknya itu ya ini pemberian susu formula. Ya seperti itu yang harus diberikan. Nah, ini yang perlu dikontrol ya. Kemudian di sini intervensi PMBA, penyelenggaraan dapur PMBA, dukungan konseling menyusui dan PMBA, kemudian orientasi atau pelatihan konseling menyusui dan PMBA, akses terhadap ruang RIA ya, ruang ramah ibu dan anak, kemudian koordinasi PMBA dan pastinya di sini adalah pemantauan dan evaluasi ya. Di sini untuk rencana intervensi PMBA kita perlu melakukan tadi sudah ya analisis situasi, penyusunan kegiatan pokok, identifikasi sumber daya yang diperlukan ya. Ini ya. Jadi itu ya, jadi ada terkait dengan donasi itu menjadi satu hal yang penting ya diperhatikan. Kemudian kembali ke sini tadi udah singgung ya mengenai severe ya. Nah ini yang dulu sampai sekarang pun masih dan itu diperbarui. Dulu bahkan belum ada yang berbahasa Indonesia, Dek. Ibu punya panduannya itu masih berbahasa Inggris. Nah, mengingat sekarang kita sudah di Indonesia itu tadi itu penting sekali. Nah, severe ini bahkan sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Tuh. Kemudian di negara Asia Pasifik sendiri, terutama di ASEAN ya ASEAN bukan Asia ya saya ingat Bu, ASEAN ya. ASEAN pun kita sudah memiliki satu apa ya semacam apa ya semacam kayak konsorsium gitu ya untuk tadi ya bersama-sama ya melakukan updating, melakukan apa namanya bahkan ada menyusun modul bersama gitu ya untuk penanganan dalam kondisi bencana. Di dalamnya juga ada juga terkait gizi. Tapi yang untuk gizi ini alhamdulillah ya kemarin waktu beberapa kali pertemuan untuk gizi sepertinya Indonesia yang cukup lengkap panduannya. Ya, karena ternyata kemarin waktu kita diskusi dengan teman Malaysia dari UPM kalau tidak ya UPM, mereka bilang oh di sini ada yang untuk manajemen gizi bencana. Mereka tuh kaget gitu ya, karena ternyata di sana belum ada ya. Tahu kalau setelah diskusi mereka melihat menjadi suatu hal yang penting kemudian ada ya. Tapi pada saat diskusi itu tidak ada dan memang untuk ini alhamdulillah ya Kemenkes kita ini biasa ini cepat ya mempersiapkan itu ya. Jadi, nah di sini tetap kita masih ada beberapa hal yang memang kita mengacu pada CPR project ya. Nanti ada pertemuan ya dengan yang Butia kalau tidak salah terkait dengan harmonisasi beberapa peraturan terkait dengan apa namanya untuk penanganan bencana khususnya nanti juga akan disinggung dengan gizi ya. Jadi secara global bahkan kemudian regional ya kemudian itu ada ya ada penyelarasan untuk panduan-panduan. Nah, ini standar minimum piagam kemanusiaan sivil terkait PMBA terdiri dari ya adanya panduan koordinasi dan kebijakan indikator kunci yang terdiri dari kebijakan nasional maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi lain yang mengacu pada pedoman operasional PMBA. Kemudian dibentuk atau diaktifkannya kelompok kerja PMBA. Dibentuk atau diaktifkannya sebuah badan yang menangani donasi produk pengganti ASI botol dan dot. Nah, ini sudah diimplementasikan ya di Indonesia. Kemudian adanya pemantauan dan pelaporan pelanggaran kode pemasaran produk pengganti ASI ya. Sekarang tidak mudah deh. Awal-awal waktu itu misalnya waktu di Jogja ya
kita untuk yang dari kesehatan menyadari pentingnya apa namanya mengontrol apa produk susu formula ini. Jadi waktu itu pun kita koordinasi ya dengan dinas kesehatan. Kemudian karena kita terkait dengan tadi ya ada PP yang ASI, kita berpegang pada itu dulu ya bahwa pemberian ASI itu maksudnya formula itu sangat ketat. Nah, untuk donasi ASI waktu itu walaupun belum ada pandemnya ya belum ada istilahnya kebijakan terkait dengan PMBA pada masa bencana, tapi kita mengacu pada peraturan yang kita berpegang pada peraturan yang sudah ada bahwa tidak bisa sembarang memberikan susu formula. Nah, bantuan susu formula itu kita sampaikan, kita koordinasikan dengan dinas kesehatan. Nah, kemudian untuk mendapatkan istilahnya kalau ada pengungsi yang ingin mendapatkan susu formula itu harus ditanya dulu mereka benarkah mereka memang benar-benar memerlukan susu formula dan kalaupun sudah dipastikan nanti dalam pemberiannya itu sesuai dengan standar keamanan ya dan dalam pengawasan ya karena begitu pentingnya mengenai masalah ini. Nah, kemudian tersedianya bantuan dasar dan keterampilan yang mendukung kegiatan PMBA. Indikator kunci terdiri dari ya ini ya pengukuran mengacu pada standar WHO, IMD, ASI eksklusif ya. Kemudian menyusui usia 1-2 tahun serta pemberian asupan makan yang tepat bagi anak usia 6 sampai 23 bulan. Kemudian ibu atau pengasuh memiliki akses terhadap makanan yang tepat, aman dan sesuai usia dan ibu memiliki akses terhadap konseling PMBA dan menyusui. Ya. Berikutnya yaitu terkait dengan PMBA pada masa darurat ya. Jadi kembali lagi untuk PMBA ini yang sangat diperlukan pengelolaan donasi produk pengganti ASI, botol dan dat. Jadi penyelenggaraan dapur PMBA, dukungan konseling, orientasi dan akses terhadap ruang ramah ibu anak, kemudian koordinasi pelaksanaan PMBA. Untuk pengelolaan donasi susu formula ini untuk mengurangi resiko tadi ya, kesakitan dan kematian akibat terhentinya praktik pemberian ASI. Karena tadi resikonya hampir 20 kali lipat yang meningkat pada kondisi bencana ya. Ini kemudian harapannya di sini juga pengelolaan ini untuk mengurangi resiko yang terjadi akibat dan formulasi yang tidak tepat. Ya, ini yang apa yang diperhatikan karena yang pertama pada saat bencana kenapa donasi ini perlu diperhatikan pertama adalah tadi apakah memang anak itu membutuhkan kalau memang tadi dia dalam masa ASI eksklusif mungkin tetap ASI eksklusif ya karena itu salah satu apa namanya yang protective factor pada anak ya. Nah, kemudian kalaupun diberikan itu harus dengan pengawasan karena bayangkan dalam maksudnya apa kalau tidak dikelola dengan baik ya malah ini akan menyebabkan kalau anaknya misalnya ternyata laktos intoleran kemudian tidak ya tadi tidak cocok dengan susu formula yang diberikan kemudian dalam pemberiannya dalam kondisi bencana kita harus kita tidak bisa memastikan semua itu istilahnya air itu aman ya kemudian alatnya itu bersih. Nah ini kenapa kemudian jangan jangan sampai kemudian kasih susu formula airnya tidak bersih kemudian apa namanya botolnya itu juga tidak aman ya tidak steril itu malah menjadi sumber kuman. Anak itu akan mudah terkena infeksi dan seterusnya ya. Ini yang perlu diperhatikan apa namanya terkait dengan donasi. Untuk ini ada kode pemasaran produk pengganti ASI. Kode itu adalah peratu atau yang bertujuan untuk menunjang pemberian makanan yang aman dan bergizi ya. Mengatur pemasaran bukan melarang ya, mengatur ya. Jadi meliputi pemasaran untuk susu formula bayi, susu formula lanjutan ya. Jadi ini lebih untuk mengatur ya. Mengatur pemasaran bukan melarang. Kemudian yang perlu diperhatikan ya tadi ya PP 3 tahun 2012 tentang ASI eksklusif dan PMK nomor 15 tahun 2014 tentang sanksi bagi nakes dan vaskes yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini kode pemasaran produk pengganti ASI yaitu jangan mendonasikan atau menerima donasi produk pengganti ASI, produk susu lain atau
peralatan pemberian makan ya, termasuk botol, dot, dan pompa ASI ya. Eh, ini kemudian dilarang memberikan sampel gratis kepada ibu-ibu, ya, dilarang memberikan hadiah atau sampel gratis kepada petugas kesehatan. Laporkan tawaran atau donasi produk pengasi, ini kode tadi ya, kode pemasaran pengasi. Penjelasan tentang penggunaan susu formula hanya boleh diberikan untuk ibu-ibu yang memang betul-betul membutuhkan. Ini yang kita jadikan pegangan seperti itu ya. Eh, Namun di satu sisi, kalau kita lihat ya, ini banyak sekali ya, Dek ya, bantuan yang berbentuk susu formula, ya, susu. Ini kelihatan banyak ya. Ini di Indonesia ya. Sebenarnya ada juga punya foto juga ya yang ada di waktu di Pakistan ya. Di Pakistan ya, kalau tidak salah, pernah waktu itu ada gempa, kemudian di beberapa negara ya. Ya memang masih banyak ya kita dapatkan donasi susu yang tidak terkontrol ya. Ya banyak informasi yang seperti ini. Maksudnya gambar seperti ini. Nah, kemudian ini juga terkait tadi ya, upaya untuk meminimalisir ya, memastikan adanya peraturan kebijakan ya, adanya sosialisasi dan kerjasama, memastikan juga ada mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran ya. Ini Kementerian Kesehatan ya, UNICEF itu rutin deh. Jadi pada saat Ibu ingat waktu itu Ibu pernah ikut pelatihan ya, waktu itu dengan rekan-rekan di negara ASEAN ya, apa waktu itu dari Myanmar, Malaysia, Filipina, yang nggak hadir kalau tidak salah Singapura ya, sampai kita bilang oh ya Singapura berbeda dengan kita ya. Mereka sudah sangat siap gitu, jadi tidak ikut waktu itu pelatihan ya. Jadi ini itu tadi ya. Waktu itu kita ada contoh kejadian bagaimana kemudian UNICEF mengeluarkan namanya selebaran ya seperti ini ya, dan UNICEF bekerja sama dengan Wahana Visi yang menyampaikan bahwa tidak ada donasi susu atau bayi tanpa persetujuan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau kota setempat ya. Jadi memang ada ini edaran-edaran itu selalu dikeluarkan ya, dikeluarkan terkait dengan apa ASI ini ya, tentang bantuan susu formula ya. Jadi pemerintah pun juga sangat ketat dengan hal ini. Kemudian ini ada langkah-langkah pemantauan ya, pembentukan gugus tugas ya, pengelolaan donasi produk pengganti ASI ya, pembuatan nota kesepahaman, kemudian penyusunan rencana rujuk eh, rencana kerja gugus tugas, pembentukan tim lapangan dan tim pengawas harian. Ya, jadi ada di tim ini bahkan sampai khusus ya, karena begitu banyaknya ya, dan begitu dan di sini ditunjang juga dengan pemahaman masyarakat yang tadi ya masih menganggap memang tadi susu itu yang terbaik ya. Mereka tidak menyadari bahwa untuk memberikan susu itu harus ada dengan tahapan tertentu. Kalian mungkin masih ingat ya, kalau entah adik ponakan kalian ya, kalau mau diberikan ASI itu bagaimana ibu kalian itu botolnya itu harus dibersihkan, kemudian rendam dulu dengan air hangat seperti itu ya, untuk memastikan kebersihannya. Bahkan sekarang sudah ada ya, zaman sekarang tuh ada alat ya untuk apa mensterilisasi ini ya, apa namanya, dot itu ya, ada sekarang kayaknya sudah ada. Kalau zaman ibu tuh eh, jarang ya, tidak ada, bahkan mungkin ada tapi mahal sekali ya, tidak terjangkau. Tapi sekarang di marketplace itu sudah banyak ya. Jadi ini ya, begitu harus diperhatikan mengenai donasi susu formula. Tapi ada satu cerita yang cukup menyentuh ya waktu ke Lombok ya, NTB waktu gempa. Kenapa kok Ibu banyak menyebut Lombok? Karena kebetulan ya Ibu asli Lombok ya. Pada saat gempa juga Ibu pulang ya, sekalian pulang dan ini ya ke beberapa tempat ya untuk tadi melihat situasi, dan juga alhamdulillah bisa membawa bantuan waktu itu ya. Nah, itu ada satu ya cerita orang yang memberikan donasi ya. Wah, ada cerita, aku tuh kok tersentuh. Jadi ada orang yang memberikan, sebenarnya bukan ini bukan susu, bukan susu formula ya, tapi susu kotak, bukan untuk anak ini untuk anak di atas 2 tahun ya, anaknya di atas 2 tahun. Waktu itu sama ya, karena pemahaman masyarakat masih menganggap susu itu makanan yang terbaik ya, jadi bawa bantuan susu. Nah, kebetulan waktu itu mau dikasih akan diberikan ke satu wilayah ya. Nah, ternyata ada ibu yang menolak gitu ya, ibu menolak anaknya dapat susu Pak waktu itu ya.
Loh, Bu, kok nggak mau? Karena yang lain pada berebut ya. Nggak, saya takut nanti anak saya setelah bencana dia sudah terlalu suka dengan susu ini, tapi saya tidak sanggup untuk membelikan susu ini karena ini harganya mahal. Ya, saya takutnya nanti setelah bencana ini saya nggak sanggup, anak saya nanti sudah terlanjur suka, tapi saya tidak sanggup membelikan. Wah, itu Ibu terharu sekali. Dan di situ terlihat pentingnya. Ya, Ibu jadi ingat bahwa di dalam kita memberikan apa namanya pemberian makan dalam kondisi bencana, di situ memang ada unsur edukasi. Ya, edukasi. Jadi dalam arti kita memberikan makanan yang kita berikan ini ya baik itu PMBA maupun tidak untuk untuk sasaran PMBA ya. Kita memang disarankan makanan itu kan bergizi, seimbang, beragam dan aman ya. Karena bagi seorang gizi pemberian makan ya itu merupakan bagian dari kita mengedukasi mereka. Ya, seandainya sebelumnya mereka belum memiliki pola makannya tidak baik ya. Pada saat bencana mereka menjadi belajar, oh makan yang baik itu ternyata harus begini ya. Karena di situ adalah tempat kita mengedukasi. Untuk yang sudah tahu mereka menyadari, oh ya ternyata memang benar apa yang sudah saya konsumsi selama ini. Ya, jadi ada nilai edukasi. Ya, dan itu dan hal lain yang hal lain yang kita prinsip juga pada saat kita pengelolaan makan dalam kondisi bencana adalah menyesuaikan makanan dengan makanan yang biasa dikonsumsi dan ketersediaan bahan makanan yang ada di pasaran. Ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan, kita perlu memantau pasar-pasar yang ada di wilayah itu apa saja, karena dia merupakan nanti menjadi sumber kalau ada beberapa bahan makan, sumber pangan ya. Kalau terjadi apa bencana, maksudnya ada hal yang dibutuhkan kita akan ke sana, karena di situ juga menggambarkan bahan makanan yang biasa diakses dan tentunya itu yang biasa mereka konsumsi. Ya, karena seperti tadi itu terjadi. Kan setelah kita tidak hanya berhenti tugas kita itu saat bencana ya. Pra bencana tadi kita sudah lihat betapa penting juga saat bencana. Pasca bencana ini yang terkadang kita tidak aware ya. Tidak hanya gizi, yang lain pun begitu selesai udah kabur. Setelahnya kita tidak memikirkan masyarakat. Nah, di kita pun itu memiliki apa namanya tanggung jawab setelah bencana. Tadi ada nilai edukasi dan makanya tadi Ibu tadi orang tua yang menolak susu itu dari banyak hal. Oh, ternyata memang kenapa teori ini begini-begini seperti itu. Karena mereka yang perlu kita juga perhatikan pasca bencana. Ya, ya kalau kita satu kejadian juga ya. Ini ibu waktu awal anak-anak gizi angkatan kedua, ketiga, keempat kalau tidak salah. Pokoknya awal-awal ya. Mereka ada yang waktu itu kebetulan alhamdulillah ditempatkan waktu itu KKN-nya di Atambua ya, di Atambua. Itu kan ada masalah bencana sosial ya, bencana sosial waktu di situ kemudian ada tempat pengungsian ya di sana. Kakak kelas kalian itu menceritakan, Bu, ternyata di sana mereka anak-anak terbiasa mengkonsumsi mie instan. Nah, kenapa, Dek? Ternyata itu bawaan pada saat dulu mereka waktu entah mereka dan orang tua mereka pada saat pengungsian mereka biasa mendapatkan mie instan. Ya, ternyata bawa setelahnya, Dek. Nah, ternyata ini ngeling juga dengan pemahaman apa pengalaman yang di Lombok tadi. Ternyata itu Bu, jadi anak-anak di sana tuh biasa mie instan. Ditanya karena itu pada saat mereka dulu mendapatkan bantuan, karena mereka pengungsi ya. Mungkin kalian bisa googling ya, di Atambua Belukum itu Alhamdulillah Allah memberi ibu kesempatan 2 tahun lalu ibu ke sana dan ibu melihat ini Bu dulu lokasi pengungsian Bu yang dari Timor Leste seperti itu ya. Nah di sini Bu lokasi saudara-saudara kita tuh mengungsi ya, itu masih ada. Dan Ibu lihat memang masih ada beberapa yang masih tinggal di sana, tapi sudah sangat jarang. Ya, jadi pengungsi di sini dan itu yaitu tadi cerita kakak kelas kalian. Artinya memang penting ya kita memberi makan pada saat bencana itu menjadi proses edukasi kita kepada mereka. Salah kita dalam memberi contoh, salahnya nanti bisa berkelanjutan pasca bencana. Ya, ternyata itu ikutan. Ya, yaitu tadi dek kok mereka itu mie instan itu Bu waktu bencana ya memang salah satu selain susu formula yang paling gampang mie instan kan ya
gampang dimasak gitu. Ini untuk seperti mungkin dari pertemuan sebelumnya mungkin untuk mie instan kan untuk itu hanya di awal-awal toh. Maksimal itu kalau tidak salah 7 hari ya. Maksimal 7 hari lebihnya boleh lagi. Sudah harus kita kembalikan ke pola makan yang seperti biasanya ya. Jadi banyak hal yang harus kita pegang ya prinsip-prinsip dalam apa namanya pemberian makan pada saat musim bencana tadi. Kita tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita sebelum, saat dan pasca. Kembali ke sini untuk penyelenggaraan dapur PMA ya merupakan dapur umum yang berfungsi sebagai penyedia untuk MPASI anak usia 6 sampai 23 bulan memberikan informasi terkait PMBA 0 sampai 2 bulan sekaligus terkait juga konseling ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk PMBA, prinsip-prinsip PMBA ya terkait dengan usia, frekuensi, kemudian apa namanya tekstur ya, jam ya, jumlah ya. Ini perlu karya pegang ya. Kita karena kita tetap akan melakukan PMBA ya. Apa MPASI disesuaikan dengan usia, frekuensinya, kemudian jumlahnya, teksturnya, yaitu kita sesuaikan ya dengan prinsip-prinsip untuk PMBA. Berikutnya perencanaan untuk dapur PMPA ya, rencana pembiayaan ya, penyimpanan bahan makanan ya, suhu sarana penyimpanan, prinsip first out itu juga kita perhatikan ya, pengolahan bahan makanan, kebersihannya ya. Kemudian tempat pengolahan bayi dan anak terpisah ya dengan pengolahan dapur umum ya. Ini terpisah ya untuk PMBA-nya ya, terpisah dengan yang dapur umum ya. Tenaga pengolah makan yang terlatih didampingi oleh tenaga gizi atau konselor PMBA karena memang berbeda ya dengan untuk dapur umum ya. Tadi prinsip dari ukuran, frekuensi, jumlah, tekstur, usia ya itu perlu diperhatikan. Pendistribusian penyajian makan yang memenuhi prinsip keamanan pangan ya. Kemudian tersedia APD bagi petugas alat masak dan perlengkapannya, alat makan dan alat distribusi. Dan ini perlu diperhatikan pemantauan dan evaluasi cakupan penyediaan makan ya. Jadi proses ini juga perlu diperhatikan. Berikutnya ya, yaitu orientasi pelatihan konseling menyusui dan PMBA ya. Ini perlu diperhatikan untuk mengatasi kesenjangan STM setelah apa namanya penugasan konselor dari luar daerah itu berakhir. Ya, artinya konselor dari luar seperti tadi yang Bu sampaikan, kalau di Palu itu akhirnya banyak mendatangkan dari luar. Nah, kalau dari NTB yang waktu di Lombok itu banyak konselor asli, nah itu sangat membantu ya. Karena ini perlu tadi ya setelah nanti ditarik orang dari luar kan mereka harus tetap memantau gitu ya, mengawasi mereka tetap mendapat makanan yang sesuai dengan umurnya. Nah, ini perlu apa pelatihan dan konseling kadang juga perlu dilakukan pada saat bencana. Kemudian orientasi dapat dilakukan pada masa tanggap darurat, pelatihan dilakukan pada masa transisi, pemulihan dan rehabilitasi dan konstruksi ya. Tadi ini sebagai bagian dari exit strategi ya. Nah, berikutnya akses terhadap rumah ibu dan anak ya, bantuan eh, bangunan permanen atau tenda khusus ya untuk memenuhi syarat keamanan, kesehatan dan kebersihan ya, dan ruangannya harus aman dan aman ya, sehingga ibu itu ibu dan anak aktivitas nyaman, tidak stres ya, karena apa kondisi yang ada ya. Ini digunakan untuk menyusui, beristirahat, makan ya, setelah untuk mengikuti konseling PMBA dan menyusui. Dan ini dikoordinir oleh klaster pelindungan dan pengungsian dalam hal Kemensos ya. Dan kalau subklaster gizi memastikan RRIA dapat diakses oleh ibu hamil menyusui untuk mendukung praktek PMBA. Nah, ini kalau tidak salah sebenarnya bukan PMBA ya, bukan RRIA maksud Ibu untuk dapur umum. Nah, terkait dengan dapur umum atau tempat pengolahan apa tempat yang makan di CVR itu ada standar juga ada standar dalam hal akses ya. Aksesnya kalau tidak salah tidak boleh terlalu jauh. Ibu kayak berapa kilometer kalau tidak salah itu tidak boleh lebih dari 2 kilometer ya. Karena kalau lebih dari itu pernah ada pengalaman dari suatu negara ya, pada saat apa namanya pembagian bantuan kalau itu terlalu jauh dan itu akan terkait dengan aspek keamanan. Jadi pernah ada satu apa namanya pengalaman dari negara lain ya,
biasanya kalau untuk akses bantuan pangan yang mengambil kan biasanya ibu dan anak gitu. Bukan ibu dan anak, maaf. Ibu-ibu dan anak perempuan biasanya, ya. Nah, ternyata pada saat mereka mengambil apa tadi bantuan ya, karena jaraknya terlalu jauh sekali. Nah, ternyata di tengah perjalanan itu mereka mengalami gangguan keamanan, ya. Ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada ibu dan anak perempuan waktu itu. Nah, itu yang kemudian ada standar untuk apa namanya akses itu juga ada standarnya, ya. Jadi memang Severe Project itu disusun antara lain berdasarkan pada pengalaman-pengalaman secara global beberapa negara, ya, yang dalam kondisi bencana, oh terjadi begini, oh jadi harus ada standar begini, harus ada misalnya air minumnya itu seperti apa, berapa jumlah orang dan lain sebagainya, itu sudah ada lengkap di Severe Project, ya. Jadi nanti untuk lebih detail kalian bisa memperkaya wawasan kalian dengan di Severe Project tadi. Kembali ini contoh gambaran RRIA, ya, bisa dapur apa tempat permanen atau tenda, ya. Nah, penyelenggara RRIA ini lokasinya aman dan memadai, ya, nyaman, ya, ada akses air bersih, ada juga konselor menyusui, ya, dilakukan juga untuk screening ibu dan bayi, dan tenda tadi ya terpisah untuk tendanya terpisah untuk pemberian makan pengganti ASI, dan tadi koordinasi dengan klaster pendidikan anak usia dini dan dukungan psikososial. Karena ini biasanya di RRIA ini itu juga ada yang psikologi kadang mengadakan permainan seperti itu, ya, mengedukasi anak-anak, ya, melepaskan stres dan sebagainya. Jadi memang di gizi di sini juga koordinasi dengan klaster lain. Makanya tadi di awal kita perlu sekali koordinasi dengan klaster-klaster yang lainnya. Ini koordinasi PMBA dalam kondisi bencana, ini klaster gizi, ya. Ini ada dapur PMBA, RRIA, dan pengelolaan donasi produk pengganti. Di sini kita berkoordinasi dengan kesehatan yang di bawah Kemenkes, ya, kemudian terkait dengan pengungsian dan perlindungan dengan Kemensos, dan juga dengan logistis dengan BNPB, ya. Jadi itu koordinasi untuk klaster kita terkait dengan dapur PMBA. Berikutnya ini yang tadi yang terakhir, ya. Jadi untuk lebih detail kalian bisa melihat dari ini, ya, eh, referensi yang tadi udah sampai di Kementerian Kesehatan. Kalian bisa download, ya, di sana detail, ya, apa namanya terkait dengan pedoman pelaksanaan respon gizi pada masa tanggap darurat bencana. Kalau ada 2 buku, ya, ini kalian bisa download, ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, ya. Nah, ini satu quote yang Ibu apa namanya ambil, ya. Kita tidak pernah tahu kapan bencana itu datang, tapi yang harus kita tahu bagaimana kesiapan kita dalam menghadapinya. Makanya itu selalu kita di Gizi sangat mementingkan apa namanya kondisi sebelum bencana, masyarakat itu status gizinya harus baik, ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sedikit Ibu singgung mengenai nanti, insya Allah nanti akan ada kita mengarrange waktu, Ibu nanti koordinasi, ya, dengan setelah Lebaran, ya, dan Ibu aktif Lebaran itu setelah apa ya pertengahan bulan ini, ya, pertengahan April, ya. Kita akan nanti ada kunjungan, ya, ke BPBD, ya. Kemarin Ibu sudah koordinasi dengan Pak Enariaka, ya. Tinggal kita mengatur jadwal, ya. Nanti Ibu koordinasi dengan apa namanya koordinator, ya, mata kuliah ini untuk kita mengatur kunjungan kita ke BNPB. Dan Ibu harapkan nanti pada saat kalian ke BNPB benar-benar kalian apa namanya memperhatikan, ya, dengan baik, ya, apa fasilitas-fasilitas di sana, karena nanti kalau tidak salah kita akan diberi kesempatan untuk menuju ini gudang, ya. Nanti kalian akan lihat betapa luar biasanya apa namanya satu contoh, ya, karena DIY ini juga kita bersyukur ada di DIY, karena di DIY ini salah satu contoh yang sangat baik untuk kesiapan dalam kondisi bencana, ya, karena begitu kan Merapi, gempa, ya, itu pengalaman yang tidak ternilai, ya, bagi DIY, dan itu kita jadi sangat-sangat siap, ya, BNPB-nya. Jadi nanti kalian juga akan lihat bagaimana di bagaimana kemudian untuk mobil dapur umum, ya, dan itu ada yang model lama, ada yang model baru, gitu, ya. Itu kalau bisa kalian nanti explore sebanyak mungkin, ya. Jangan lupa foto-fotonya kalian apa ambil, ya, izin tapi, ya,
kalau tidak salah, kalau ya izin ya. Nah, kalau yang di luar enggak apa-apa. Tapi kalau untuk di gudang mohon izin ya. Nanti kalau untuk kalian mengambil gambaran, kalian di sana kalian akan lihat nanti makanan-makanan siap saji yang disediakan yang sudah ada di BNPB ya. Itu kalian bisa apa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu dari Ibu sampai di sini mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Misi Di Bu sini Memi izin bertanya, silakan di. kalau misalkan kita di posisi bencana, terus dapat kiriman susu formula banyak gitu, tapi kan tadi aturannya harus dibatasi. Nah, terus itu kira-kira kita harus bagaimana Bu? Apakah mau ditolak, apakah mau disimpan tapi nggak diberikan, tapi kan juga ada kadaluarsanya, atau mau gimana Bu? Terima kasih. Kita laporkan dek ke dinas kesehatan ke apa OPD terkait dinas kesehatan dalam hal ini. Kita laporkan. Nanti mereka yang akan mengkoordinasi dan mendistribusikannya, Dek. Ya, mereka siap untuk itu. Ya, karena tadi ya ada pelaporan donasi itu kita laporkan ke sana. Nanti mereka yang akan mengatur apa namanya distribusinya. Dalam arti distribusinya dalam arti ya itu tadi siapa yang memang benar-benar membutuhkan untuk formula. Tidak apa-apa kita terima ya. Tapi yang perlu diperhatikan tadi jangan sampai juga kita itu menjadi tempat pembuangan makanan kadaluarsa. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau itu kadaluarsa yang pertama adalah jangan ditolak. Maksudnya jangan diterima, langsung ditolak. Ya, jangan sampai kita jadi tempat buang. Kalau misalnya waktunya dekat ya sebulan 2 bulan itu kembalikan saja. Jangan sampai kita jadi tempat pembuangan dalam tanda kutip ya tempat pembuangan makanan kadaluarsa. Beri kalau itu masih lama dan layak, laporkan ke OPD terkait ya. Biasanya di saat itu sudah ada atau bisa saja kalau memang kita bingung ya, maksudnya langsung ke dinas kesehatan nanti akan diarahkan kemana seperti itu. Atau mungkin biasanya ada hotline ya. Nah itu bisa kita hubungi. Saya dapat bantuan ini untuk diarahkan. Ya seperti itu Divara. Dan satu hal lagi, Baik, terima memang kasih. ya, ini perlu diperhatikan juga terkait mungkin tidak Ibu singgung mungkin di tempat apa mudah-mudahan ada yang menyinggung. Tapi Ibu ulang saja terkait tadi masalah expired ya, masalah apa kadaluarsa. Itu perlu diperhatikan jangan sampai bencana itu menjadi dalam tanda kutip tempat pembuangan untuk bahan-bahan yang mendekati masa expired atau bahkan sudah expired. Itu yang pertama. Kemudian karena kita ini di negara Muslim ya, nah, hal yang lain yang agak berbeda yang perlu waktu itu ya di sini bukan kan ya. Ada standar bahwa makanan itu ada sudah ada logo halalnya. Ya, salah satunya ya untuk negara Muslim ya biasanya atau negara yang sekian besar Muslim itu logo halal yang perlu diperhatikan ya karena ada ditakutkan yaitu tadi jangan sampai apa namanya kita jadi tempat pembuangan sekitar gitu ya. Itu ada yang lain lagi yang mau ditanya? PJ mata kuliah ini siapa ya, Dek? PJ mata kuliahnya siapa ya? Saya Siapa Divara? Mas. Oh, Divara. Ya, berarti nanti Divara hubungi Ibu, kita koordinasi untuk itu ya, yang ke BPBD ya, untuk nanti dibagiin tasifnya karena Ibu harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah kalian gitu ya. Oke, itu dari Ibu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, oh maaf Oh, ya izin tadi. konfirmasi tadi yang PJ-nya Anissa Vika Bu. Nanti Anissa Vika akan menghubungi Bu Oh Mem. ya ya. Oh ya ya. Oke oke. Oke, maaf tadi kita tidak mulai dengan doa ya, langsung buru-buru Ibu. Maunya cepat selesai ya. Ya tadi maaf kita tidak mulai doa, dengan doa kita akhiri ya dengan doa semoga apa yang kita